Aku sudah resmi jadi orang miskin, katanya sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Lega rasanya karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya mendapat pengakuan juga. Kartu tanda miskin itu masih bersih, licin, dan mengkilat karena dilaminating. Dengan perasaan bahagia, ia menyimpan kartu itu di dalam padnya yang lecet dan kosong. Nanti bila aku ingin berbelanja, aku tinggal mengeceknya. Diam-diam aku suka mengintip rumah orang-orang miskin itu. Ia sering duduk melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Kelak mereka akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses, gumamnya. Suatu sore, aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahitnya bersama istrinya. Ku dengar orang miskin itu berkata mesra, ceritakan kisah paling lucu dalam hidup kita. Lalah ketika aku dan anak-anak begitu kelaparan, lalu menyembelihmu, jawab istrinya. Mereka pun tertawa. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja, jadi tukang becak, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, tukang parkir. Pendeknya, siang malam ia membanting tulang, tapi alhamdulillah tetap miskin juga. Barangkali aku memang turun-temurun dikutuk jadi orang miskin, ujarnya. Tiap kali ingat ayahnya yang miskin, kakeknya yang miskin, juga simbah buyutnya yang miskin. Ia pernah mendatangi dukun, berharap mengubah garis buruk tangannya. Kamu memang punya bakat jadi orang miskin, kata dukun itu. Mestinya kamu bersyukur karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu. Ku dengar, sejak itulah orang miskin itu berusaha konsisten miskin. Pernah dengan malu-malu, ia berbisik padaku. Kadang bosan juga aku jadi orang miskin. Aku pernah berniat memelihara tuyul atau babi ngepet. Aku pernah juga hendak jadi pelawak agar sukses dan kaya, katanya. Kamu tahu kan, tak perlu lucu jadi pelawak, cukup bermodal tampang bego dan mau dihina-hina. Lalu kenapa kau tak jadi pelawak saja? Ia mendadak terlihat sedih lalu bercerita. Aku kenal orang miskin yang jadi pelawak, bertahun-tahun ia jadi pelawak, tapi tak pernah ada yang tersenyum menyaksikan di panggung. Baru ketika ia mati semua orang tertawa. Orang miskin itu pernah kerja jadi badut, kostumnya rombeng dan menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun, anak-anak yang menyaksikan atraksinya selalu menangis ketakutan. Barangkali kemiskinan memang bukan hiburan yang menyenangkan buat anak-anak, ujarnya membela diri. Ketika akhirnya ia dipecat jadi badut. Kadang-kadang ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah bisa membuatnya tertawa. Orang miskin itu akrab sekali dengan lapar. Setiap kali lapar, orang miskin itu selalu mengajaknya berkelakar untuk sekedar meluapkan penderitaan. Itulah sekadar kisah dari orang-orang miskin seperti kita ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Terima kasih.